Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan ngobrol santai dan berisi bersama salah seorang ahli. Ahli apa ini? Insya Allah ahli dalam ilmu agama. Karena Rasulullah pernah ngendikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Tinggal menunggu kerusakan. Maka pada hari ini kita sudah bersama seorang ahli dalam ilmu agama, yakni Kang Amirul. Ya, Kang aja lebih familiar. Sehat nih. Alhamdulillah, Pak Yusri. Seperti biasa, pada hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat DM Instagram kami. Langsung saja Kang Amirul. Pertanyaan pertama yang masuk dari Muhammad Irhamuddin. Pertanyaan pertama, apa saja kriteria menjadi imam sholat dan bagaimana jika kriteria tersebut tidak terpenuhi? Ini fikih ansih ini ya. Begini, sebelum kita masuk ke kriteria sahnya orang menjadi imam, kita perlu sedikit saja mengulas kenapa kok sampai ada imam, karena ini kan terkait dengan soal jamaah. Nah, jamaah itu dalam sholat maktubah, ada sholat 5 waktu yang diwajibkan dalam Islam itu, ini ulama mujma' alaih di lintas mazhab, apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, bahwa itu adalah sunnah. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa tidak cukup dengan sunnah. Di kesepakatan ittifaq ulama, jadi ada istilah mujma' alaih, ada ittifaq alaih. Kalau ittifaq alaih itu kesepakatan seluruh ulama dalam satu mazhab. Nah, Syafi'iyah ini mengatakan bukan sunnah tapi malah fardu. Tapi fardunya bersifat kolonial atau koloni atau kifayah gitu. Nah, maka akhirnya ada aturan tentang jamaah tersebut, muncullah bagaimana imam ini seharusnya dan keabsahannya. Kalau ditanyakan kriteria menjadi imam, tentu ada derajat-derajatnya ya. Tapi setidaknya satu derajat imam yang bisa mengesahkan jamaah ini adalah orang yang memang sah dalam sholat. Keterpenuhan syarat-syarat dia melakukan sholat ini sudah terpenuhi. Di selain itu ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan. Contohnya begini, orang dalam melakukan sholat berjamaah ini bisa jadi dia jamaahnya dihukumi tidak sah jika memang unsur imamnya ini tidak memenuhi syarat tadi. Nah, beberapa di antaranya adalah satu, kalau jamaahnya ini adalah umum, ada laki-laki, ada perempuan, ada khunsa. Khunsa itu orang yang secara alamiah, natural, mempunyai anak kelamin ganda. Bahasa biologinya apa ya? Hemafrodit mungkin ya. Nah, maka imamnya ini harus laki-laki, harus wajib. Jadi tidak bisa kemudian perempuan menjadi imam bagi unsa, atau ada orang laki-laki yang jangankan dewasa, dia murohik saja menjelang dewasa, tidak bisa itu. Ini harus laki-laki. Tapi kalau umpamanya nanti di situ hanya ada seorang laki-laki yang murohik itu belum balik tapi sudah mendekati umur balik. Umpamanya kebiasaan orang Indonesia baliknya umur 14-15. Nah, ini anak 13. Itu namanya murohik. Ini tidak bisa kemudian murohik atau anak yang jelang balik bermakmum kepada khunsa atau banci yang hemafrodit tadi ya, bukan laki-laki yang macak perempuan. Macak itu bahasa Indonesia apa ya? Etak-etak
Ya etok-etok. Etok-etok itu bahasa Indonesia bagian Jawa. Etok-etok jadi nah berpura-pura atau apa enggak bisa. Jadi memang hemaprodit dibuktikan dengan tadi alat kelamin ganda itu. Ada perempuan ini enggak bisa. Murohik harus jadi imam. Sama ketika nanti ada apa khunsa ya, perempuan nggak boleh ini jadi imam karena khunsa perempuan kalau ada khunsa dia harus jadi makmum. Praktis perempuan hanya bisa jadi imam di kaumnya sendiri. Itu pertama tentang gendernya. Kemudian yang kedua, nah ini baru masuk di marotibnya. Marotib itu derajat-derajatnya yang saya sampaikan di depan tadi. Seorang imam ini yang paling utama dipilih satu yang qori, orang yang fasih dalam membaca surah Al-Quran, alim, fikih tentang sholat, kemudian baru masuk kategori yang ketiga orang yang paling lama memeluk Islam, artinya orang sepuh. Nah, jika ini terpenuhi, mamanya ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada anak menjelang balik, ada khunsa atau banci yang asli tadi yang bukan etok-etok tadi, ya, maka kok ini terpenuhi, ini yang sah. Bahkan dalam kitab I'anatul Thalibin itu disebutkan andai, dan ini problematika sosial lah ini, problematika ibadah sosial. Andai ada imam tidak fasih, lah kok makmumnya sama-sama lakinya, ya sama-sama dewasa yang udah baliknya, ini fasih. Ini kalau menurut Syekh Zainuddin Al-Milibari dalam kitab I'anatul Thalibin tidak sah dia bermakmum kalau ada sekalipun orang yang lebih sepuh tapi dia tidak fasih. Nah, terus bagaimana nih problematika? Biasanya apa santri, apa mahasiswa perguruan tinggi Islam begitu studi pulang ke rumah, biasanya di musola masjid itu kan yang sepuh jadi imam, yang sepuh jadi imam gitu kan. Nah, terus bagaimana kalau dia nanti tidak sah berimam kepada orang tersebut? Nah, maka tinjauannya sudah bukan lagi fikih ansih, ada tinjauan lain. Nah, bagaimana tinjauannya? Ya kita pakai tasawuf. Setidaknya apa mempunyai dzan bahwa orang ini memang mungkin tingkat fasohannya lebih fasih saya, tapi beliau ini lebih sepuh, ya lebih sepuh, lebih alim, namanya seperti itu. Nah, ini dalam beberapa keterangan ulama pendapat ini masih membolehkan. Nah, terakhir bagaimana tadi dihitung keabsahan, tingkat toleransi orang yang tidak qori ya atau tidak fasih dalam membaca surah Al-Quran mengimami ini setidaknya jika satu di dalam sholat jahar atau sholat yang memang diharuskan untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah itu dibunyikan dengan suara keras, ini tidak sampai mengganti huruf saja dari bacaan Al-Quran, sehingga tidak terjadi perubahan makna. Setidaknya itu, ini toleransinya. Lalu bagaimana kalau dia tidak sholat jahar, maghrib, isya, subuh, umpamanya dia ngimaminya di zuhur, asar. Nah, dengan dzan ya, atau dengan prasangka orang masih sah untuk bermakmum walaupun orang ini tidak fasih, hanya hukumnya makruh. Nah, timbul persoalan, bagaimana sih? Katanya tadi sholat jamaah ini fardul kifayah kalau indah Syafi'iyah, tapi pendapat mujma' alaihnya sunnah. Kok malah jadi makruh? Nah, ini makruhnya bukan jamaahnya, tapi status orang tersebut berimam kepada orang yang semacam itu. Ini bisa dipahami nih ya. Iya, harus mufaroqah atau bagaimana kalau memang terjadi begitu? Nah, kalau menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'i, mufaroqah itu terjadi pada qori yang atau orang ahli dalam membaca Al-Quran, tingkat kefasihannya, ilmu tajwidnya dan macam-macam, bermakmum kepada yang ghairu
apa namanya fasih, atau bahasa kitanya ya orang yang pelo lah ya, orang yang pelo. Terkait penggantian huruf, bagaimana kalau hurufnya kedaerahan, misal Jawa kita ain, dialektika ain, gitu, nga gitu. Ya. Nah, dialektika ya karena memang kayak orang Jombang ini ya, orang Jombang itu kan beda dengan orang Jawa Tengah Kulon gitu kan, karena apa fasihnya para ulama-ulama qura di Jombang, maka mengajarnya juga dipastikan fasih, maka ain ya jadi ain kan gitu. Nah karena dialektika di daerah tertentu ain itu apa namanya bisa menjadi ain, bahkan ada yang ngain kan gitu kan. Nah ini bagaimana? Nah tadi toleransinya sebatas tidak sampai merubah sehingga muncul makna baru. Nah ini tentu kita bisa taunya ya di sholat-sholat jahar. Kalau yang sholat-sholat yang tidak jahar ya kita khusnudzon aja gitu aja. Nah kalau ini terjadi di satu daerah memang ya seperti itu semua ya enggak masalah karena adanya itu kan gitu. Ya, itu jadi batas toleransinya seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan lagi biasanya di perjalanan, di rest area tol, kemudian di pom bensin, ketika ada sholat misal zuhur itu masih aman ya karena tidak jahar. Tapi ketika maghrib, isya, kok ternyata jamaah di pom bensin dan penunjukan imamnya itu mendadak tidak memperhatikan ada korek dan lain sebagainya, itu bagaimana? Kalau ternyata yang ditunjuk itu tidak fasih, ternyata tidak alim. Ya, sama seperti tadi kasus yang saya contohkan, santri atau mahasiswa perguruan tinggi Islam yang memang belajar ya sejak dini tentang ilmu qiraah, fikih dan macam-macam itu, ketika pulang ke rumah problematika mereka menemui para senior yang sudah sepuh-sepuh menjadi imam. Kan gitu kan. Ini bagaimana ya? Kalau secara fikih ansih ya tadi, kalau dia bisa jadi tidak sah berjamaah dengan itu, maka solusinya mufaraqah kan gitu. Tetapi itu tidak satu-satunya solusi. Kalau memang nanti berdampak, nah kalau di perjalanan sih nggak ada soal, kita nggak kenal kan gitu. Tapi kalau di rumah, justru ini yang menjadi persoalan, problematika sosial. Tonggone dewe gitu kan, tetangganya sendiri, terus tiba-tiba kenapa nggak ikut jamaah? Nah itu imamnya nggak fasih, lebih fasih saya, ini kan kacau ini. Nah, maka bagaimana? Masih ada solusi. Dalam beberapa keterangan di kitab-kitab qiraah itu masih ada toleransi ulama yang berpendapat bahwa yang seperti itu boleh asal tadi tidak sampai merubah makna. Satu saja contohnya, lafadz iyyaka, ini Al-Fatihah ini kan rukun qauli ya. Salah satu rukun di dalam sholat yang bersifat qauliyah atau ucapan. Ini kalau salah maka fatal karena dia rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan saat melakukan tindakan. Itu namanya rukun, melakukan amal. Nah sholat, membaca Fatihah ini adalah rukun qauliyah. Nah dalam membaca surah Al-Fatihah itu antara huruf, bacaan gunnah, kemudian mat, ini harus sesuai dengan ilmu tajwid. Contoh iyyaka. Itu kalau dibaca tidak iyyaka, di sana ada siddah, dibaca iyyaka gitu aja, maknanya berubah itu. Nah ini yang bahaya. Kalau iyyaka ini ada tauhid ya, ada adat hasr istilahnya itu, hanya kepada kamu. Nah budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada kamu nasta'in kita meminta tolong. Ini kalau diganti iyyaka, tidak ada siddah yang nampak dalam pelafatannya, ini berubah menjadi begini, kepada sinar matahari. Nah kan kacau itu. Nah butuh kami menyembah, wa iyyaka dan kepada sinar matahari pula nasta'in kami meminta tolong. Repot kan ini. Nah tapi kalau mamanya itu kita orang Jawa yang memang tidak ngerti bahasa Arab gitu, bagaimana ya nggak jadi problem adanya itu kan gitu. Ini menjadi problem ketika ada santri yang paham kan begitu kan. Nah itu. Tapi ketika ada santri yang paham kemudian jadi makmum orang imam yang tidak fasih, maka yang batal adalah kondisi makmumnya dia. Jamaah iya, kondisi jamaah yang dilakukan orang yang qori tadi.
Bukan sholatnya imam, tidak. Bukan keseluruhan jamaahnya. Juga bukan. Oke. Kemarin saya juga mengalami begitu di rumah ketika pulang kampung. Nah, iya kan? Iya, jadi ada imam yang memang tidak fase, kemudian ada yang memperdebatkan, ada dia yang kok imam nggak fase dan sebagainya. Itu akhirnya agak kacau ya. Nah, makanya saya menghimbau kepada para kaum muda yang masih melafatkannya itu lisannya masih bagus, masih fasohahnya masih terjaga, ilmu tajwidnya menguasai, kealiman fikihnya iya, dan juga tentu ini ya tidak hanya ukuran itu ya, tingkat ke apa ini namanya tadarru, takhusyuknya ini juga harus terpelihara nih. Ini ketika itu ada pada anak muda maka tidak masalah. Tidak masalah. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu ini namanya sudah fikih dakwah ya. Fikih dakwah itu ya mengedepankan dakwahnya, jangan fikih ansinya. Kalau fikih ansinya ditegur ya nggak masalah. Tapi kan kita harus punya zauk. Zauk itu rasa, perasaan lah. Orang Jawa itu. Tepo seliro. Nah itu lah. Masa yang menegur imam begitu di hadapan jamaah kan ya nggak etis. Datangi ke rumah, Mbah ini bagaimana problem begini-begini. Ya, Mbok menawi atau apalah bahasanya, kalau memungkinkan kan begitu, dengan tingkat kesantunan. Saya pikir problem-problem seperti itu akan selesai. Kemarin juga agak lucu sih karena ya imamnya sudah tua, kemudian ketika ditegur sebenarnya sudah ke rumah, tapi tetap tidak terima. Nah, ya ini persoalan memang. Persoalannya bagaimana ya? Kadang-kadang para sepuh itu juga apa ya, mempunyai standar sendiri kan gitu yang berbeda dengan anak muda. Maka yang seperti ini bahkan ya kita harus muhtadil hal, berdampak apa tidak terhadap sosial, terhadap jamaah. Gara-gara seperti itu nanti berakibat malah tidak ada orang jamaah di musola ya jangan dilakukan. Terus bagaimana solusinya? Tadi kita mengambil pendapat ulama yang mempunyai cukup toleransi. Oh ya saya nggak apa-apa. Yang penting tadi tidak fatal. Ya fatalnya contohnya begini. Mestinya baca Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas. Nah ini kan fatal kalau gitu. Jadi ketika ada seperti itu ya mengutamakan persatuan dulu. Ya tentu seperti itulah. Jadi kita harus pinter memang, harus cerdas. Sebagai kaum muslim. Dan benar-benar harus rahmatan lil alamin ya seperti ini gitu ya. Jadi antara fikih ansi, fikih dakwah, tasawuf, akhlak ini harus terintegrasi. Nah, itu. Karena kalau dijauh secara fikih toh kadang akan menabrak. Iya betul, karena tidak semua masyarakat siap berfikih ansi kan begitu. Maka ya, tapi perjuangan ke sana tetap iya. Nah, jadi pelan-pelan caranya begitu. Ada tahapan. Mungkin ada kelas pelatihan imam gitu mungkin. Akhirnya yang terjadi masyarakat dengan kesadaran sendiri banyak sekarang itu mengundang kiai, mengundang ustadz, biasanya jelang Ramadan itu kan. Nah nanti mengundang takmir musola masjid, mengundang para imam yang sudah biasa ngimami. Nah mereka diajak bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Ini kan cara-cara yang halus dengan tanpa menyinggung. Akhirnya dia tahu, oh begini ya, kalau memang sudah bagus tinggal ditahsin. Kalau memang belum, akhirnya dia sadar, oh ternyata saya sudah berat untuk itu, terus bagaimana? Nah ini kan beda kan gitu. Sepertinya ini akan jadi PR juga untuk kami di daerah untuk ya mengadakan kegiatan seperti itu. Sementara ini belum. Oh belum ya. Alhamdulillah cukup menjawab pertanyaan masyarakat. Monggo di dulu kopinya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim.